Selamat pagi, teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir dari mata kuliah Machine Learning. Dan laporan akhir saya memiliki judul yaitu memanfaatkan algoritma LSTM untuk sentimen analisis komentar dari video produk Apple Vision Pro. Jadi di sini saya beranggotakan 3 orang yang terdiri dari Michael Surya, Amalia Putri, dan saya sendiri Raditya Marindratama. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, lebih baik saya jelaskan dulu untuk demo aplikasinya. Jadi ini adalah tampilan aplikasi yang telah kelompok kami buat. Di sini memiliki judul Sentimen Analisis Apple Vision Pro, yang di dalamnya terdapat 2 page, ada app dan juga ada predik. Jadi untuk app ini kita memasukkan data itu dalam bentuk TXT. Jadi data tersebut yang telah kita punya kita masukkan ke dalam sini. Di sini saya telah mempunyai contoh dataset yang berbentuk TXT atau text document. Kita masukkan saja. Maka aplikasi ini akan memprediksi dataset tersebut. Ini adalah outputnya. Di sini terdapat label 0 dan label 1 di bawah. Bahwa label 0 itu negatif, label 1 itu positif. Dan ini maka memunculkan dataset yang masih kotor. Selanjutnya dataset tersebut dibersihkan, maka akan muncul seperti ini. Dan ini adalah dataset yang belum dilabeli. Setelah itu dataset diubah ke dalam format vektor. Ini dan kemudian ini adalah contoh dataset yang telah diprediksi dengan model. Jadi dataset yang kita inputkan tadi itu memiliki konten yang positif. Dan ini adalah contoh katanya yang memiliki nilai positif itu seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke tampilan predik. Di sini kita itu untuk memprediksi kita masukkan teks sesuai dengan keinginan kita. Setelah itu kita klik predik. Nah, kita coba langsung. Semisal ini, lalu kita prediksi saja langsung. Dan nilainya itu 1 atau memiliki arti bahwa teks ini itu bernilai positif. Selanjutnya kita ganti. Ya. Yang kita masukkan ini memiliki nilai negatif atau nilai prediksinya 0. Setelah itu kita masuk ke codingnya saja langsung. Berikut adalah tampilan untuk coding di Streamlit-nya. Yang pertama kita import library yang kita perlukan dulu. Selanjutnya kita memasukkan ini contoh file atau contoh dataset yaitu clean.txt. Seperti ini contohnya. Ini merupakan dataset yang telah bersih yang digunakan untuk sebagai basis atau dasarnya. Selanjutnya ada upload data dan juga preprocessing. Di sini kita mengupload data yang berbentuk txt tadi yang ada di halaman app. Ini. Selanjutnya setelah itu kita load model. Ini kita menggunakan model yang telah kelompok kami buat sebelumnya yaitu LSTM model. Selanjutnya kita lakukan prediksi. Kemudian data frame hasil prediksi dan selanjutnya dikeluarkan dalam bentuk grafik. Kemudian kita mempersiapkan menggunakan word code di sini menggunakan data modification lebih seperti ini. Di data modification itu ada 3. Yang pertama kita itu menggabungkan kedua objek data frame dan PRM menjadi satu data frame yang baru. Setelah itu kita pisahkan data frame menjadi 2 bagian, yaitu ketika kurang dari nilainya kurang dari 0,5 itu akan masuk ke negatif dan ketika lebih dari 0,5 itu akan masuk ke positif. Selanjutnya kita itu menghitung frekuensi kata dalam data frame hasil prediksi. Kita kembali ke tampilan app. Jadi di sini ini tadi. Jadi ini akan memunculkan dataset yang masih kotor yang seperti tadi, dataset yang belum dilabeli dalam format vektor dan diprediksi dengan model. Nah, setelah itu
Jika dataset tersebut atau presentasenya itu memiliki nilai ke arah negatif, maka video tersebut akan memunculkan konten yang negatif, dan sebaliknya akan memunculkan konten yang positif. Jadi kemudian sebelum ke aplikasi ini tentunya kita masuk ke preprocessing terlebih dahulu. Jadi di sini untuk preprocessing kita import yang diperlukan terlebih dahulu. Dalam preprocessing itu pertama terdapat untuk remove dirty text ini untuk menghapus emoticon atau duplikasi data. Setelah kita hapus, kita menggunakan remove duplicate yaitu untuk menghapus teks yang bernilai duplikat. Setelah itu kita menggunakan scaffolding yaitu untuk mengubah teks menjadi huruf kecil, menghapus nomor, dan lain-lain. Setelah itu kita gunakan stop word. Jadi stop word ini kita dapatkan dari sastrawi ini, yaitu dari lokal sastrawi. Jadi stop word itu isinya seperti ini. Lalu kita masuk lagi ke selanjutnya ke remove slang word. Jadi kata-kata ini diubah ke dalam bentuk yang lebih formal. Dia menggunakan kamus dari vocab.txt yang seperti ini. Jadi ketika wow maka akan menjadi wow, amin, amin, mat itu artinya selamat dan lain-lain. Selanjutnya kita ke stemming, yaitu kata-katanya diubah menjadi bentuk dasar atau stem menggunakan steamer dari sastrawi. Setelah itu kita pre-print text, yaitu membersihkan teks mentah. Ini ada scaffolding, remove dirty, remove slang word, stemming, remove stop word, dan kemudian kita masuk ke tokenisasi dan menambahkan padding. Setelah tokenisasi kita masuk ke bagian body text. Di sini kita buat model menggunakan LSTM model 5, lalu mengambil data dari sampling.csv, contohnya seperti ini. Di sini juga terdapat dataset dan labelnya. Setelah itu kita tokenisasi, kemudian kita masukkan ke padding sequence single, yaitu mempersiapkan satu teks input itu menjadi urutan token. Setelah kita lakukan preprocessing ini, kita masuk ke tampilan Streamlit-nya untuk prediksi dataset yang telah kita buat dan telah saya jelaskan tadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan akhir dari project untuk machine learning yang berjudul memanfaatkan algoritma LSTM untuk sentimen analisis komentar dari video produk Apple Vision Pro. Jadi sebelum itu saya sudah menjelaskan untuk demo dari aplikasinya, serta untuk codingnya, untuk Streamlit dan juga dari preprocessing serta modeling. Kemudian saya akan menjelaskan tentang laporan akhirnya. Ini untuk daftar isi. Jadi ini merupakan pendahuluannya. Jadi latar belakangnya itu media sosial mainkan peran penting dalam bidang komunikasi di era digital. Jadi beberapa aplikasi di kehidupan memerlukan analisis sentimen untuk penyelidikan yang mendetail, misalnya analisis produk atau produk yang menarik bagi pelanggan. Jadi dalam konteks ini memanfaatkan algoritma untuk mengklasifikasikan setiap review supaya mengetahui apakah memiliki dampak positif dan negatif. Dan salah satu algoritma yang cukup efektif merupakan RNN atau Recurrent Neural Network. Kemudian untuk tujuan dari permasalahan ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sentimen masyarakat terhadap produk Apple Vision Pro melalui analisis ulasan pada video YouTube menggunakan machine learning, khususnya algoritma RNN. Kemudian masuk ke landasan teori. Ini untuk state of art-nya. Yang pertama, analisis sentimen menggunakan recurrent neural network terkait isu Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kemudian yang kedua ada analisis sentimen aplikasi Shopee menggunakan RNN. Ada sentimen analisis Twitter berbahasa Indonesia berbasis word to fact menggunakan deep convolutional neural network
Kemudian yang keempat ada analisis sentimen Twitter untuk menilai opini. Ada perbandingan metode machine learning dalam analisis sentimen Twitter, text classification using LSTM. Dan untuk ini tabelnya referensi pertama ada dari Salman et al. NNN arsitektur LSTM yaitu akurasinya sebesar 87%. Kemudian dari Herni LSTM dengan Smote dan Tomek Links 80%. Hans et al. Menggunakan algoritma DCNN dan ekstraksi word to vec yaitu 76,4%. Erwin et al. Ada DNN 88%, Yusuf 69%, dan Winda 95,17%. Jadi untuk pengertian dari RNN, kemudian dari LSTM yang kita gunakan ini, selanjutnya kita juga gunakan Smote dan pengertian analisis sentimen atau sentimen analisis, kemudian menggunakan Streamlit untuk deployment. Selanjutnya kita masuk ke metodologi. Jadi di sini kita metodologinya menggunakan CRISP-DM, di mana alurnya yaitu ada business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan baru ke deployment. Nah, ini penjelasan dari business understanding-nya, yaitu merupakan langkah awal dari CRISP-DM yang digunakan untuk pemahaman tentang kebutuhan dari bisnis itu. Selanjutnya ada data understanding, jadi para peneliti itu berusaha memahami dataset yang tersedia dan akan mengidentifikasi korelasi atau hubungan-hubungan antara atribut. Kemudian ada data preparation, jadi pada tahap ini yaitu dilakukan untuk menyusun datasetnya yang akan digunakan sebagai input dalam perangkat lunak nantinya. Kegiatan ini itu dibagi jadi 6 proses, ada cleaning, scaffolding, formalisasi, stemming, tokenisasi, dan labeling. Selanjutnya model modeling dan evaluation. Jadi modelnya di sini menggunakan algoritma LSTM dan evaluasinya metode classification report, confusion metric. Selanjutnya untuk deployment aplikasi, jadi ini menggunakan berbasis web, itu menggunakan Streamlit, yaitu sebuah framework dari berbasis bahasa pemrograman Python. Kemudian kita masuk ke bab 4 atau hasil dan pembahasannya. Jadi di business understanding ini berdasarkan hasil studi pustaka, analisis sentimen produk itu masih menghadapi banyak kendala seperti kurangnya perhatian terhadap umpan balik konsumen yang menyebabkan strategi pemasaran itu kurang tepat. Jadi ini menyebabkan berkurangnya efektivitas dalam menjawab kebutuhan dan keinginan konsumen itu, serta ketidakpuasan yang akan mempengaruhi itu citra produk itu di mata masyarakat atau di pasar. Jadi jika tidak ditangani, maka sentimen negatif terhadap produk itu akan terus meningkat. Selanjutnya kita masuk ke data understanding, di mana di sini tuh kelompok kami menggunakan atau mendapatkan komentar berdasarkan dari komentar YouTube, dataset yang berasal dari komentar YouTube. Jadi kita crawling pada 2 video YouTube. Untuk YouTube pertama itu judulnya udah lama segagum ini sama chipset Apple Unboxing Apple Vision Pro dan nyicipin masa depan bareng Apple Vision Pro. Jadi dalam dataset itu contohnya seperti ini. Kemudian masuk ke data preparation. Jadi pada tahap ini kita lakukan preparasi data, yaitu pertama ada preprocessing yang kita lakukan. Yang pertama ada menghapus emoticon URL dan tag. Jadi kita hapus untuk menggunakan ekspresi reguler yang mendeteksi berbagai karakter emoticon. Jadi menghapus emoticon-emoticon yang nantinya tidak akan berguna. Selanjutnya menghapus duplikasi data untuk menghindari bias dalam analisis. Selanjutnya ada scaffolding. Semua teks itu diubah menjadi kecil, kita hapus nomor, dan lain-lain. Selanjutnya menghapus stop word, jadi yang kata-kata yang tidak memiliki makna yang penting itu dihapus. Kita hapus slang word, diubah dalam bentuk formal menggunakan slang word ini. Selanjutnya ada stemming,
di mana diubah menjadi bentuk dasar, yaitu di sini menggunakan library sastrawi dengan stemmer ini. Selanjutnya ada reclaim text, di mana di sini tuh teks akan dibersihkan dengan mengubah huruf jadi kecil, menghapus emoticon, kata kotor, kata slang, dan kita sambung. Serta selanjutnya kita lakukan steaming supaya nanti tuh teksnya bersih dan siap untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya ada tokenisasi dan juga padding. Jadi di sini itu kita lakukan tokenisasi menggunakan TensorFlow dan kita tambahkan padding supaya semua itu memiliki urutan yang panjang yang sama. Jadi nanti ini akan juga menjadi token dan padding itu diterapkan untuk mempersiapkan data dan siap dipermodelkan atau siap dimodeling. Selanjutnya kami menggunakan teknik oversampling yang pertama dikarenakan ini labelnya itu jomplang sekali dan tidak masuk akal, maka kita gunakan oversampling dan datanya itu seperti ini ketika sudah di oversampling. Selanjutnya kita itu masuk ke modeling dan evaluasi. Jadi pada proses modeling ini kita gunakan LSTM dari TensorFlow. Jadi untuk dataset training dan set itu dipisah besar 0,8 dan 0,2. Di pertama kita gunakan naive Bayes untuk mengecek akurasi data dari awalnya sebelum ke STM. Jadi seperti ini kurang lebih dari naive Bayesnya. Jadi selanjutnya kita masuk ke LSTM, modeling yang kita gunakan pada dataset yang kita punya. Jadi seperti ini kurang lebih. Di sini berdasarkan LSTM ini mendapatkan akurasi sebesar 86 sampai 90%. Sebenarnya itu masih bisa naik lagi sehingga 95%. Jadi hasil ini mungkin dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan pengembangan produk yang lebih efektif lagi. Jadi ini untuk hasil dari classification reportnya, nilai event skornya itu sebesar ini 80. Untuk akurasinya 0,86. Ini adalah hasil dari confusion metricnya. Jadi untuk atribut yang berpengaruh, ini selanjutnya pada tahap deployment kita menggunakan aplikasi dari Streamlit atau kita deploy menggunakan Streamlit yang merupakan framework berbasis bahasa dari Python. Jadi di tahap ini pengguna itu dapat menginputkan data berupa dataset yang datasetnya berupa file txt dan juga teks. Jadi ini untuk langkah-langkah deploymentnya, pertama kita importkan library terlebih dahulu. Di sini menggunakan sistem keras dan ini ada import dari backend yang tadi sudah saya jelaskan di codingan. Selanjutnya ini untuk membaca data dan di sini kita baca data dari file clean.txt yang tadi sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada upload data dan juga preprocessingnya. Selanjutnya load model dan predict. Ini ada visualisasi tadi. Terus ada analisis persentase, negatif atau positif. Dan ini adalah contoh hasilnya. Jadi terdapat dua page pertama app dan juga predict. Dan pada page pertama jika kita inputkan data seperti tadi maka muncul seperti ini. Ini sudah seperti tadi. So, ini ada grafiknya, dataset kotor, dataset yang bersih, dan dataset yang dilaber tetap diubah dengan format vektor. Nah, selanjutnya ini akan disimpulkan bahwa mendapatkan konten yang positif. Ini untuk tampilan yang input dataset. Setelah itu, ini adalah tampilan yang input teks. Jadi di sini kita inputkan teks, lalu baru diprediksi apakah itu masuk ke positif atau negatif. Jadi pada contoh ini menghasilkan prediksi 1, maka menunjukkan bahwa teks yang kita inputkan itu positif. Berdasarkan laporan yang telah kami buat, dapat disimpulkan bahwa algoritma LSTM mampu menghasilkan nilai F1 score yang cukup tinggi, yaitu 0,86. Dengan melewati beberapa proses preprocessing yang sederhana, model ini dapat kami implementasikan pada sistem aplikasi.
untuk melakukan sentimen analisis, komentar-komentar video yang terkait dengan review produk Apple Vision Pro. Jadi terdapat beberapa saran yang ingin disampaikan kepada para peneliti, yaitu peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode undersampling pada data untuk mengetahui apakah berpengaruh pada akurasi model yang akan dilatih. Selanjutnya, peneliti dapat melakukan hyperparameter tuning untuk metode yang diuji demi meningkatkan performa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.